Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat-sahabat yang saya muliakan, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya syukur. Karena insya Allah dengan kita selalu bersyukur, mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka akan Allah tambah nikmat itu. Namun ketika kita tidak pernah bersyukur, ketika kita tidak pernah mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas rezeki yang Allah berikan kepada kita, niscaya azab Allah sangatlah pedih. Salam hormat, salam sayang, salam santun, salam seduluran, salam bahagia untuk para sahabat-sahabat, subscriber, lovers dimanapun panjenengan berada. Yang insya Allah mudah-mudahan sahabatku semuanya selalu dalam lindungannya Allah. Yang insya Allah mudah-mudahan apa yang menjadi hajat niat panjenengan semuanya, insya Allah mudah-mudahan Allah kabulkan, mudah-mudahan Allah permudah, amin Allahumma amin. Jadi sahabat-sahabat yang saya muliakan, jadi kemarin hari saya itu sudah perjalanan menuju tempat di mana dilanda bencana di daerah Sumatera, sahabat, yaitu di Aceh. Jadi di tengah perjalanan, entah kenapa tiba-tiba saya tuh kayak ngerasa apa ya? Kok hidup lampu mati ini? Lampu kok hidup mati? Ya mas, Hah? kerompas mas. Yaudah hidupin lampunya. Mendarat dan nanti hidup ini kan, terang kan? Yes. Soalnya gini sahabat, di tengah perjalanan itu ketika saya menuju Aceh, entah kenapa saya tuh kayak pengen balik gitu. Apa ada yang ketinggalan? Pokoknya ada kayak kecemasan lah sahabat kan. Ini kok saya ada rada cemas gimana? Ada apa gitu? Nah, di situ sahabat. Karena kenapa saya terlalu cemas? Karena Diki modelnya itu kan paling teledor. Diki itu jadi orang tuh terlalu pelupa. Makanya saya mau ngecek pondok lagi nih sahabat, untuk mastiin kembali kalau pondok itu benar-benar aman. Karena gini sahabat, di sini alhamdulillah ada beberapa sahabat-sahabat saya itu sudah berdonasi untuk pengumpulan biaya, pengumpulan dana untuk dibelikan sembako yang akan kita salurkan langsung di daerah Aceh, sahabat. Karena sekarang ini saudara kita yang di Aceh itu, naudzubillah, tengah menghadapi cobaan yang sangat luar biasa. Apa ya, saya sampai sedih sahabat. Ya Allah. Ya doa sahabat ya. Mudah-mudahan niat saya kali ini terkhusus di sini juga ada sebagian dari kalian juga sahabat yang saya sampaikan ke Aceh, sahabat. Ya insya Allah ini saya mau cek dulu keadaan pondok, saya masih lagi, baru saya langsung balik. Alasannya kenapa Diki nggak saya bawa? Karena untuk sekarang ini sahabat, pondok itu kan ditangani sama Diki sahabat ya. Makanya di sini saya itu harus bener-bener mastiin. Harus benar-benar mastiin keamanan yang ada di pondok. Karena Diki itu orang teledor. Dan gitu dia tuh kan tipikal yang sangat pelupa sahabat. Makanya saya takut di pondok dia ada apa. Atau memang ada yang saya tinggal. Cuman kayaknya saya lihat-lihat gak ada yang ketinggalan sahabat. Semua aman. Makanya di sini pas di tengah perjalanan saya tuh ngerasa bimbang. Seakan-akan ini ada apa nih gitu. Makanya saya langsung balik sahabat. Ya untuk kalian yang mohon doanya, ya mudah-mudahan saya bisa sampai di Aceh dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya insya Allah bantuan yang gak seberapa ini insya Allah bisa bermanfaat bagi saudara kita yang ada di Aceh sahabat. Ya insya Allah sahabat, yang mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan saya tuh bisa sampai di Aceh dan mudah-mudahan pondok ini masih aman-aman sih sahabat. Tapi saya lihat ya pondok masih aman ya kayaknya kameramennya. Lihat itu.
Jadi area pondok masih aman sih. Soalnya saya depan pondok sahabat. Saya ngecek aja. Nggak ada apa-apa, aman aja. Udah kita jumpai di aja lah ya. Mas. Kita jumpai di dulu. Saya mau mastiin dulu sahabat. Maksudnya aman atau tidak gitu. Soalnya tiba-tiba kok ada kayak ragu gimana gitu. Ada apa ini? Saya mikir gitu sahabat. Kalau kita udah ragu itu kan takutnya ada apa-apa sahabat. Nggak, coba pastiin dulu sahabat ya. Lampunya sini campur putih ya. Di gimana kan? Oh, Mas Rey. Oh. Kan Mas. Tapi tadi tinggi sih ya. Udah enak lah. Udah. Gak enaknya. Ingat ya? Kemarin boh. Udah. Bentar. Nah sahabat, ini kondisi kantor kita sahabat ya. Gimana? Sini. Kayak dulu sini ambil satu. Izin sama Ustadz Iton. Ustadz Iton izin ya? Tadi. Iya Ustadz Iton, soalnya tadi gua nggak enak perasaan di jalan itu Ustadz. Ya makanya kaget juga kok balik juga Mas Ri. Oh iya, biar Ustadz Iton suaranya jauh. Ustadz Iton soalnya lagi pakai celana pendek. Iya. Nggak udah, biar suara tadi udah. Tapi Ustadz, aduh cuaca Ustadz. Tapi pondok aman kan? Alhamdulillah. Aman kan? Alhamdulillah. Tadi saya sampai Muara Kuala Simpang Ustadz. Itu saya entah kenapa kok kayaknya perasaan gak enak, saya balik lagi. Makanya saya kaget juga kok Mas Ri balik kemarin. Iya makanya itu Ustadz tuh. Nyenyak payah Ustadz, aduh. Pening saya. Mana? Di? Ya Mas. Ya masih aman ini Mas. Minum coba. Dia minum coba. Tadi saya kira itu Mas itu udah mau sampai kan dari tadi ya. Racikan soalnya. Kan? Ada deh. Jadi ini Mas ada yang mau saya ceritakan Mas. Heeh. Jadi Tunggu dulu, ini di. oh, Ya, saya ngobrol. Sabar atun sabandia. Ini tadi kan saya itu kan udah jalan dari Kuala Simpang, ya kan. Jadi pas saya masih belum sampai Kuala Simpang sih, masih perbatasan antara Langkat sama Aceh. oh. Di situ kok tiba-tiba perasaan saya itu nggak enak. Ini ada apa nih di pondok gitu kan? Pokoknya karena kan kau itu kan paling pledo gitu loh. Makanya di sini saya mau mastiin gitu. Pondok aman aja kan? Ya masih aman Mas. Soalnya perasaan saya itu dari tadi nggak enak, makanya saya sampai balik. Gimana? Tadi Gimana? Mas Yusuf itu datang Mas. Bang Yusuf datang. Bang Yusuf yang di Geo Gusidis. Usop Al-Herdi. Bukan, Bang Yusuf pokoknya Bang Yusuf yang dari Gusidis itu. Jadi dia tadi itu datang ke Dan Bang Usop ini kan? Hah? Ini Pixel itu. Bukan. Pokoknya tadi dia itu pertama kali saya tuh sama dia itu di depan pondok. Enggak, ini maksudnya ini yang
Diki maksud itu Yusuf siapa? Yusuf dari Kusidris. Cak Yusuf. Adminnya Kusidris. Ini serius. Mana mungkin loh? Tapi bener mas. Saya itu tadi itu jumpa kemarin jumpa sama Cak Yusuf. Katanya sih dia tuh kepengen jumpa sama Mas Ri. Ada yang mau disampaikan. Tapi ini mas, saya juga betulnya heran sih, kan jauh juga dari Medan, tapi itu nyata. Tapi gini loh Diki, ya, yang jadi masalah itu sekarang, yang saya maksud nggak mungkin tuh gini. Yang pertama Cak Yusuf itu kan ada di Malang. Iya bener. Dia santri Kusidris, admin Kusidris kan gitu. Lalu untuk perjalanan lintas ke Sumatera ini kan ditutup karena adanya bencana. Tapi ini Mana mungkin itu? itu bener mas, saya kemarin pas di depan pondok yang biasa kita duduk, dia tuh duduk di situ. Pokoknya tuh saya lihat dari jarak jauh itu saya nggak asing, saya datengin lah, saya tanyakan. Terus saya lihat mukanya itu kan mungkin karena saya lupa namanya kan. Saya tanyakan kamu siapa? Kok macam saya pernah lihat kamu di tempatnya Gio katanya. Saya Yusuf katanya. Dan katanya dia tuh mau ketemu sama Mas Re. Tapi gini mas kan, karena kan di saat itu kan Mas Ri lagi nggak ada di pondok, ya kan. Tapi Berarti dia itu pas saya berangkat pas berangkat, nggak lama. semalam berarti? Iya semalam. Itu nggak sampai 2 hari. Iya semalam. Iya semalam. Baru dua orang saya berangkat semalam kok. Iya. Terus Pokoknya dia itu mau ketemu sama Mas Ri, pokoknya ada yang mau disampaikan. Tapi itu nyata mas, saya jumpakan itu nyata, itu bener-bener Cak Yusuf. apa bener? Soalnya kita logika gini loh. Kalau Allah bener Yusuf itu kemana? Apa dia? Ya itu kan, ya mungkin kan tak ada dia sahabat dia. Kendaraannya nggak bisa masuk Sumatera. Tapi itu mas, itu saya juga heran sebenarnya kan Sumatera kan ada bencana banjir. Tapi dia bisa sampai mas. Ada wujudnya. Daerah Tapsel kan besar. Iya, saya tahu. Tapi itu memang wujudnya itu nyata mas. Bahkan dari logat dia itu sama, persis sama kayak Cak Yusuf. Kalau dia cuma sekedar kembar, kan memang sih saya tahu sih ada yang namanya kembaran kayak kita. Tapi kan itu bener kayaknya sih Cak Yusuf mas. Karena bahwasannya dia itu izin dari pondoknya Gus Idris itu mau jumpa sama Mas Ri. Lagi pula dia di sini tuh ada temannya. Adalah kenalan dia dan kebetulan rumah dari kenalannya Cak Yusuf itu nggak jauh dari pondoknya Mas Ri ini gitu. Makanya ya adalah rasa mau silaturahmi. Tapi kalau misalkan Mas Ri gak percaya, tapi itu memang bener nyata. Saya menjumpakan langsung loh. Saya bicara langsung. Soalnya gini. Setahu saya ya, Yusuf itu kan sekarang tuh berada di Malang, di Jawa Timur. Iya. Jadi Jawa Timur ke Medan itu jauh, benar-benar jauh. Tidak pulau pun. Dan secara logika, kalaulah memang itu benar Yusuf dari tim G, sudah pasti dia itu nggak akan bisa sampai kemari. Karena apa? Seluruh fasilitas perjalanan itu untuk sementara ditutup di daerah Tapanuli Selatan sana. Itu kan sebenarnya sih Saya nggak percaya. nggak cuma Mas Ri mas, saya itu semalam itu kaget kok bisa Cak Yusuf tuh kemari, makanya apa, sedangkan kan jangan kan jalur darat pun ditutup kan karena bencana banjir di Sumatera. Saya juga sebenarnya heran kok ini kok bisa sampai sini tuh kayak mana caranya gitu. Soalnya banyak jembatan yang putus loh. Itu tadi nggak cuma jembatan kan, jalur udara tutup juga mas. Jalur darat tuh Pesawat itu kan awalnya tutup pagar. enggak, maksud tahu pesawat itu buat kita terbang gitu pokoknya tuh kayak Itu penundaan. ya ditunda lah. Bahasa Indonesia Ya kan bahasa ditutup jalur udara. kemana Ya pokoknya dia itu ada bahasanya, saya itu mau dijumpakan sama Mas Ri. Dia tuh ngomong sama saya kayak gitu mas. Itu nyata, saya langsung jumpa. Bahkan saya kemarin itu sempat saya minta nomor WA-nya, lupa saya. Gak kepikiran di situ. Pas dia udah pulang, udah berangkat ke rumah kenalan dia itu. Tapi saya gini. kepikiran. Kalau lah memang benar itu Yusuf, berarti kan kamu kan tuh udah dengan ngobrol. Ini saya udah ngomong. Pembahasannya apa sih? Jadi gini, yang dia bahas itu tentang pokoknya yang dari awal dia tuh nanya nih program Mas Ri bukan, saya bilang iya kan. Terus yang kedua
dia itu mengajak saya itu gabung ke dia mas, gabung ke timnya si Bang Yusuf itu, Cak Yusuf. Katanya itu kalau misalkan nih saya kan gabung nih ke timnya Cak Yusuf, saya itu kayak bakal dikasih uang banyak mas. Tim Gio. Yusuf kan di tim Gio. Tinggi tapi dia ada bahasanya, dia itu menawarkan saya untuk gabung ke timnya dia. Dan dia juga ngomong saya ini untuk sementara waktu pisah dulu dari tim Gio katanya. Dan mengajak saya ke Kayak itu untuk salah, kayak itu bukan Yusuf itu. itu saya juga bingung mas, karena kan tapi nggak mungkin mas. Di posisi itu kamu gimana? Kamu nerima? Nah ini nih kadang dikini modelnya labil. Enggak, saya pun Sabar. gini mas. Gampang terpengaruh dia itu modelnya tuh. Misalkan contoh, kayak kemarin kejadian sama siapa kemarin tuh? Soleh terpengaruh, Diki masih sanksi. Kemarin sama siapa namanya? Cucu Wak Tutur siapa? Siapa Ipan? Enggak mas, pokoknya gini mas, pas dia itu menawarkan Cucu Wak Tutur terpengaruh. saya tuh kayak Itu ini mas. siapa ini? Apa yang orang ujung? Hah? Yang naik restu pelajar? Jambul. Jambul. Terpengaruh. Pokoknya mas. Ini apa namanya sama si Roja? Pengaruh. Intinya itu saya itu kalau misalkan dia itu dari perkataan dia kan sebenarnya kasihan mas nengok pondok Mas Ring kayak gini kan. Saya udah ngejelasin apa adanya, kalau misalkan hujan pun kadang bocor, dia suka kayak kasihan, jadi makanya dia tuh Tapi di pos itu kamu menerima? saya itu mau menerima itu agak ragu sih mas. Itu apa tuh? Agak ragunya itu kayak mana ya? Gimana kok bisa maksudnya? Ini saya jadi penasaran nih. Itu ragunya apa yang kamu rasakan? Perasaan saya mas itu pas dia tuh, seingat saya itu dia pas nepo saya, itu dia tuh pas bicara sama saya itu kayak fokusan ke mata terus, jadi kayak rasa tuh saya tuh kayak mana bilang bahasanya tuh Terhipnotis gitu ya? kayak saya tuh ngeblank, jadi tuh kayak Terhipnotis gitu. Jadi saya tuh bahasannya tuh kayak mau mengiyakan aja itu, kayak mau nurut aja gitu. Tapi untuk kayaknya yang saya lihat, Yusuf itu nggak punya ilmu hipnotis. Tapi benar Ini tuh dia bilang seorang ustadz. Oh. Bahkan dia tuh ngajar di Pondok Gus Idris. Nggak mungkin lah kalau itu Tapi Yusuf. mas, ini bener mas, itu pas saya rasakan. Nanti Yusuf Alwi nggak? Bukan, itu beda. Itu pokoknya yang saya rasakan itu pas saya ngobrol sama si Yusuf ini. Itu saya tuh bawaannya tuh kayak dibilang kayak mana ya? Bawaannya tuh kok mau mengiyakan aja apa yang diajak ke saya. Tapi pas herannya pas dia itu pulang, saya tuh kayak sadar, aduh, ngapain saya nurutin apa omongan dia? Ngapain saya harus mengiyakan? Saya heran di situ mas. Tapi pas saat saya tuh ngobrol sama dia, saya tuh bawaannya kayak ibaratnya kayak mana? Kayak lulu aja sih mas. Kayak gampang terpancing sama omongannya. Itu apa jangan-jangan dia punya ilmu gendam mas? Karena kan Kalau ilmu setahu gendam- saya ya, kalau Yusuf Tinggiu, dia itu nggak punya ilmu seperti itu. Jadi nggak bisa hipnotis, apalagi genda. Hipnotis aja dia nggak bisa, apalagi genda. Gini mas. Nah makanya ini Kan memang saya macam kayak apa ya? Antara percaya nggak percaya gitu loh. mas harus percaya mas. Ini memang saya rasakan. Iya, saya sehari kayak dibilang nggak percaya, tapi kok kayaknya iya, berarti ini disampaikan sama Diki gitu. Tapi di sisi lain juga, kalaupun memang iya itu dia kemarin, yang buat saya nggak percaya itu dari mana dia bisa kemari, sedangkan Medan ini jauh. Itulah katanya kan mas. Itu saya Yusuf itu datang kemari itu pakai jalur apa? Katanya udah kamu nggak perlu tahu, intinya saya udah datang kemari katanya. Dan satu lagi mas, itu kalau misalkan Mas Ri di pondok kan, kalau misalkan saya langsung mau jumpakan Cak Yusuf ini ke Mas Ri, kan Mas Ri kan sahabat baik ini kan. Ah iya, mau ketemu. Itu dia tuh kayak ada rasa takut gitu mas. Udah saya harus udah sama mu aja dulu nggak masalah katanya. Kalau soal ketemu sama Mas Ri kan bisa besok-besok, kata orang sini saya lama katanya kan. Intinya setiap saya itu udah Mas Ri, ini Cak Yusuf, kamu ketemu dulu sama Mas Ri. Mungkin kan Mas Ri kan juga ada rasa kangen, udah berapa tahun juga nggak jumpa. Itu Cak Yusuf tuh kayak ada rasa takut. Kayak apa? Kayak maksudnya kayak ragu lah gitu. Saya juga adanya gitu. Makanya dia ngomongnya udah saya ini sekarang lagi fokusin bicara sama kamu di kilo katanya. Mana ya? Urusan ketemu sama Mas itu kan bisa besok-besok katanya mas. Itu sarannya gitu mas. Dan nggak lama lagi dia menawarkan tadi bergabung timnya dia. Tapi pas saya ngobrol sama dia mas, itu kayak gimana ya, otak saya itu kayak apa, dikontrol sama dia mas. Jadi apapun yang dia bilang itu saya kayak menjawabnya iya gitu.
buat untuk saya mengelakkan dari omongan dia tuh kayak susah mas. Itu yang saya heran kan. Saya sadarnya pas dia udah balik. Oh ngapain saya harus mengelakkan omongan dia? Apa dia punya ilmu gendam? Tapi kalau Mas Yusuf itu menurut saya Diki, jangan kan gendam, hipnotis aja dia nggak bisa. Tapi kenapa saya kemarin saya kayak gitu? Itu dia. Kan saya bisa heran gitu. Kalau Lagi bisa saya. kalau udah bisa ilmu gendam kayak mana? Ilmu hipnotis itu gampang mas. Pasti dia punya ilmu gendam mas. Itu yang saya heran. Nggak, ini masalah itu. Kayaknya itu bukan Yusuf lah, bukan Yusuf Tinggi tuh. Kalau emang pun itu bukan Yusuf Tinggiyo, kenapa dia tahu tentang Gus Idris? Dia pokoknya tahu tentang pondoknya Gus Idris dari santri-santrinya. Nama-nama orang yang nggak tahu Arab jadi tahu Arab, dia tahu orangnya siapa. Kalau dia cuma sekedar mirip lah sama si Cak Yusuf, nggak mungkin dia tahu tentang. Nah bisa jadi. Jadi apa? Bisa jadi mirip. Karena kan apa ya? Karena kita itu kan ada setuju. Memang yang persis sama kita, bukan 4.000 ya. 4.000 lain. Tapi kan gini loh Mas Rey, kalau soal dia itu cuma sekedar Gini sedikit. dia nggak tahu dia belakangan Dengar saya dulu. Ini saya yakin bisa jadi orang yang mirip sama Cak Yusuf. Karena apa? Kalau untuk sekarang ini yang dari luar provinsi datang ke Sumatera itu nggak mungkin. Tapi nyatanya dia tuh mungkin mas. Nyata itu dengan nanti misalkan nanti Mas Rey lah saya jumpa nama Cak Yusuf. Nanti bakal ada tuh kita nanti ada waktunya. Coba kita cek. Nanti saya jelaskan lah pertama kali saya ketemu sama Cak Yusuf. Dan saya ngobrol di mana saya jelaskan. Ini kamera mas. Pokoknya gak jauh dari sini mas. Gak jauh dari sini. Pokoknya mas itu dari awal saya ketemu sama Cak Yusuf dulu di situ mas. Masa iya? Serius? Itu loh pertama kali kami jumpa. Gimana coba kamu lihat? Pokoknya ini lah yang biasa kita nongkrong gitu. Itu pertama saya tuh ngeliat dari sini kan biasa saya kok tiap malam kan saya tuh selalu ngontrol keadaan pondok kan. Saya ngeliat itu kayak ada duduk tapi saya lihat tuh kata dia asing kayak saya tuh pernah lihat dia di tempat Gus Idris. Kalau soal mirip nggak mungkin dia tahu tentang titik belakangnya Gus Idris kayak pondok-pondoknya santriwatinya kan nggak mungkin mas. Nyata itu saya ngobrol di situ ini kursi masih tetap segini mas ini nggak berubah posisinya. Jadi posisinya yang pertama kali saya di sini di bapak itu ini mas. Tapi kayaknya setahu saya perjalanan untuk ke Sumatera ini apa ya? Terputus gitu loh. Tapi ini mas, saya juga heran kan. Intinya dia tuh balasan dia dari omongan saya itu intinya saya udah ada di sini. Urusan saya itu kemarin pakai apa urusan dia mas katanya. Di sini mas saya ngobrol mas. Di sini saya ngobrol. Intinya dari awal saya itu udah berusaha ya mengontrol biar saya itu nggak terikut sama omongannya. Tapi seakan-akan saya itu kayak mengiyakan. Makanya saya menanyakan ke Mas Rey, dia tuh punya ilmu gendam apa enggak? Itu. Iya. Tapi sampai situ lah dia tuh pas dia pulang saya tuh kayak ada rasa panik mas kayak dia tuh kayak saya tuh kayak mana takut padahal udah jelas-jelas kan itu Bang Yusuf jelas dia tuh teman akrabnya Mas Rey kan tapi saya tuh kayak ada rasa takut mas itu saya heran ya. Tapi di sini Diki, kalau misalkan memang itu Yusuf ya, itu kayaknya nggak mungkin sih menurut saya. Nggak mungkin dari mana Karena memang semua perjalanan yang menuju ke Medan itu terputus. tapi kenapa dia bisa kemari Itu kalau misalkan saya tahu kan mungkin saya kasih tau mas Rey pertanyaan dia intinya kamu nggak perlu tahu katanya saya dari di sini urusan saya itu memakai kendaraan apa intinya kamu nggak perlu tahu saya udah di sini sekarang dan saya ingin bertemu dengan Mas Rey tapi karena Mas Rey belum ada di sini dan nggak apa-apa saya itu ketemu kamu dulu sebenarnya saya mau nelfon Mas Rey sebenarnya kan tapi Mas Rey itu ketika saya itu ya ini nyebutkan nama Mas Rey saya bakal nelfon Mas Rey tapi dia ngomongnya apa kayak mana udah nggak perlu udah dia kayak apa bahasanya kayak rasa takut mas gitu ya. Rasa ketakutan intinya kayak ragu gitu loh terus bahasa dia itu udah kayak saya ini butuh sama kamu dulu sementara untuk ketemu sama Mas Rey bisa besok gitu mas. ya apa iya? Terus tahu saya Mas Yusuf itu kayaknya nggak mungkin bisa sampai Medan gitu. Kan saya udah bilang saya juga kaget kok bisa dia sampai sini kayak apa kenapa kok bisa
Dan saya nanya, pakai kendaraan apa dia? Gak peduli, dia kayak mana ya? Gak peduli sih sama omongan saya tuh, pertanyaan saya. Bukan suara Yusuf. Enggak, ini suara Yusuf mas. Saya tanda. Orang semalam saya ngobrol sama dia ketawa kayak gini. Mana Bang Yusuf? Bukan suara Yusuf ya, Dik. Ini suara Yusuf mas. Kemasa masir teman akrab nggak tahu nggak tanda suara Yusuf gimana. Karena suara dia tuh ada ciri khasnya. Oh iya, Yusuf ini banyak loh, bener. Yusuf siapa? Cuma satu. Kalau nggak Ustaz, kawan yang Ustaz Iton siapa Ustaz Iton? Jale, Jale. Ya. Malam Jale apa Jale lah Jale? Malam jali mana? Enggak, ini Yusuf mas. Saya Yusuf. Iya, anak Pak Jawa Itu beda. Itu beda. Intinya yang saya sebut sekarang itu Yusufnya si Gus Idris. Suaranya persis dari cara dia ketawanya sama Mas Reza, nggak tahu udah berapa tahun berkawan sama si Cak Yusuf. Hilang sekarang. Makanya itu mas. Ya mas ngerasa kayak bau bunga. Iya sih. Apa ini ya? Dibuat perasaan saya nggak enak ya. Sini mas, sini mas. Sini. Saya ngerasa di sini mas. Tunggu. Tuh. Oh, kita lagi. Gimana mas? Rasa loh bau Yusuf di sini. Ada yang nanam nih. Oh sih. Siap kembang. Ada yang nanam kembang sih. Ini kamera. Lama nggak? Sebentar mas. Kameramen. Kamera maju. Maju. Soalnya mas, sebelum bunga ini kecil mas, itu ada suara Yusuf. Apa jangan-jangan dia nanam ini? Ditanam nih. Hah? Ditanam. Dia yang nanam. Apa jangan-jangan Yusuf nanam ini? Awas. Itu ketawa ada lagi mas. Mana? Ada lagi ketawanya kan? Ini bu. Ini bukan Yusuf nih. Saya takut mas. Saya masalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. La yasidu. Wa sama wa sallallahu alaihi. Allahu Akbar. Benar. Bukan Yusuf nih. Tapi nggak mungkin mas. Itu suara. Udah gini aja ya. Nah, ini kamu tetap jaga diri, ya. Karena kan ini kan berhubung kan, saya ini kan malamnya harus sampai ke Aceh untuk mengantarkan bantuan di Aceh, ya kan. Dan sini lagi kan ada nanti juga sama Ustadz Iton, Tapi kan Fauzan, udah. Karena ini bantuannya harus saya antar. Pokoknya insya Allah aman. Itu bukan Yusuf itu. udah ini aja mas, apa Ya. enggak 3 hari aja, apa enggak 3 hari ke depan. Soalnya di sana itu lagi butuh bantuan Diki. Dan donasi itu kan amanah yang disampaikan sama saya dan harus saya salurkan pada korban yang terlanda bencana di sana, ya. Pokoknya Apa enggak ini aja mas, kan ini Tidak, ada gini. ada satu ton, saya ikut aja apa enggak? Kan di sini kan penanggung jawabnya kan cerita sama kamu. Yang saya percaya kan kamu. Udah gini aja. Dengerin saya. Udah saya bilang tadi kan. Ya. Ngomong kan.
ini yang disampaikan kepada saya ini berupa donasi yang harus saya salurkan ke korban bencana banjir yang ada di Aceh. Kalau tadi titipan siapa nggak bisa gitu? Diantarkan ke Aceh sana. Paham kan tadi yang saya bilang kan? Ya paham. Di sini saya mengantarkan donasi. Paling beberapa hari saya sudah balik dah. Itu yakin bukan Yusuf itu dah. Itu Yusuf mas, itu Yusuf, suara dia itu tanda saya kayak mana suaranya. Udah yakin aja, bismillah aja. Yang penting kamu banyak sholat, rajin sholat, banyak sholawat. Udah itu aja. Soalnya nih udah tengah malam. Karena takutnya kalau ini nggak saya salurkan, besok jalan macet. Itu bersana berapa? Di sana itu banyak orang-orang yang butuh bantuan dan kebetulan uang donasi sembako semua itu ada sama saya. Dan yang harus saya salurkan di sana, gitu loh. Ya, udah gitu aja. Kamu jaga kesehatan untuk kameramen ya. Untuk sementara kamu saya tinggal di sini, oke? Nanti kamu pokoknya di sini kondisikan lah. Setiap apapun itu dilakukan, ya. Gitu aja sahabat. Ini saya akhir dulu. Ya mohon doanya, insya Allah saya itu bisa sampai di Aceh dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah bisa membantu saudara kita yang ada di Aceh yang tengah terlanda bencana. Saya akhiri sahabat. Ya, saya Al-Fakir Masri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selain suka berdakwah, begitu cintanya Mas Ri terhadap anak yatim. Insya Allah setiap kali sahabat memaharkan sesuatu dari Mas Ri, sebagian uang itu untuk menyenangkan hati anak yatim piatu.